Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari beberapa materi sosiologi pendidikan yang mana terdiri dari pendahuluan, pengertian sosiologi pendidikan, latar belakang sosiologi pendidikan, dan sejarah sosiologi pendidikan. Kita lihat bahwa sosiologi itu terdiri dari dua, yaitu sosiologi secara umum dan sosiologi secara khusus. Kalau dilihat dari secara umum, bahwa sosiologi tersebut merupakan gejala sosiokultural secara umum. Sedangkan sosiologi secara khusus itu terdiri dari beberapa teori tentang sosiologi. Di antaranya itu sosiologi masyarakat desa yang akan membahas tentang masyarakat pedesaan. Yang kedua, itu ada yang dikatakan dengan sosiologi masyarakat kota, di mana pembahasannya lebih khusus ke masyarakat perkotaan. Yang ketiga, itu ada yang namanya sosiologi agama, di mana akan dibahas tentang keagamaan. Yang keempat, ada yang dikatakan dengan sosiologi hukum, di mana pembahasannya lebih detail ke arah hukum. Yang kelima, itu adalah sosiologi pendidikan, di mana yang akan dibahas secara rinci tentang ke arah pendidikan. Dan ada beberapa sosiologi yang lainnya. Tetapi di dalam hal ini kita akan lebih fokus pembahasannya itu adalah tentang sosiologi pendidikan. Sehingga beberapa sosiologi yang telah dipaparkan tadi tidak akan kita bahas secara rinci. Sosiologi pendidikan itu terdiri dari dua suku kata, sosiologi dan pendidikan, di mana sosiologi pendidikan itu berasal dari bahasa Yunani. Sosiologi pun itu terdiri dari dua suku kata, yaitu sosius dan logos. Sosius yang diartikan di dalam bahasa Indonesia itu merupakan kawan atau masyarakat. Sedangkan logos itu merupakan pembicaraan atau ilmu. Sedangkan pendidikan itu pun merupakan berasal dari bahasa Yunani, yang mana di dalam bahasa Yunani-nya pendidikan itu adalah pedagogik, yang terdiri juga dari dua suku kata, yaitu pais dan agen. Pais itu anak, agen itu membimbing. Kalau kita lihat dari beberapa
para pakar sosiologi itu memaknai atau mengungkapkan pengertian sosiologi pendidikan, seperti halnya menurut George Payne mengatakan bahwa sosiologi pendidikan menegaskan di dalam lembaga-lembaga kelompok sosial, proses sosial, terdapatlah apa yang dinamakan sosial individu memperoleh dan mengorganisir pengalaman-pengalamannya. Inilah yang merupakan aspek-aspek atau prinsip-prinsip sosiologis. Berbeda pendapat dari Charles A. Elwood, yang mana beliau menyatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan-hubungan antara semua pokok-pokok masalah antara proses pendidikan dan proses sosial. Jadi bisa kita garis bawahi bahwa yang akan dibahas berdasarkan pendapat Charles A. Elwood yaitu pokok-pokok masalah yang ada pada proses pendidikan dan pokok-pokok masalah yang ada pada proses sosial. Selanjutnya ada juga pendapat dari para ahli lainnya, yaitu E.B. Reuter. Beliau mengungkapkan bahwa sosiologi pendidikan mempunyai kewajiban untuk menganalisa evolusi dari lembaga-lembaga pendidikan dalam hubungannya dengan perkembangan manusia dan dibatasi oleh pengaruh-pengaruh dari lembaga pendidikan yang menentukan kepribadian sosial dari tiap-tiap individu. Selanjutnya, para pakar ilmu sosiologi pendidikan juga diantaranya itu berdasarkan kamus sosiologi atau Dictionary of Sociology yang disebutkan oleh H.P. Fairchild menyebutkan bahwa sosiologi pendidikan adalah sosiologi yang diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang fundamental. Selain itu, ada juga pendapat dari F.G. Robin dan Brown yang menyatakan bahwa sosiologi pendidikan itu merupakan ilmu yang membicarakan dan menjelaskan hubungan-hubungan sosial yang mempengaruhi individu untuk mendapatkan serta mengorganisasi pengalamannya. Jadi di sini bisa kita sedikit menyimpulkan pendapat dari Robin dan Brown bahwa sosiologi pendidikan itu akan membahas hubungan-hubungan sosial yang berpengaruh pada individu di dalam melaksanakan organisasi serta mendapatkan pengalaman-pengalaman yang otentik dimanapun keberadaannya. Ada lagi pakar dari Indonesia
yaitu S. Nasution dan Ari Hagunawan. S. Nasution berpendapat di dalam pengertian sosiologi pendidikan menyebutkan bahwa sosiologi pendidikan ialah ilmu yang berusaha untuk mengetahui cara-cara mengendalikan proses pendidikan untuk mengembangkan kepribadian individu agar lebih baik. Jadi di sini bisa kita pahami bahwa sosiologi pendidikan ini untuk mencari solusi di dalam proses pendidikan dalam mengembangkan kepribadian individu yang mana yang tadinya belum baik agar bisa lebih baik. Sedikit berbeda pandangan dari para ahli seperti Ari Hagunawan menyebutkan sosiologi pendidikan itu adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memecahkan masalah pendidikan dengan analisis. Jadi di sini bisa juga kita pahami bahwa sosiologi pendidikan itu akan memecahkan permasalahan-permasalahan pendidikan dengan secara dianalisis apa-apa saja permasalahan yang terjadi di dalam pendidikan, maka akan dipecahkan permasalahan tersebut dengan memberikan beberapa solusi. Dari beberapa pengertian atau yang disampaikan oleh pakar sosiologi pendidikan sebelumnya yang telah kita sebutkan tadi, maka dapat kita simpulkan makna dan pengertian sosiologi pendidikan itu adalah ilmu yang mempelajari seluruh aspek pendidikan, baik itu struktur, dinamika, masalah-masalah pendidikan, ataupun aspek-aspek lainnya secara mendalam melalui analisis atau pendekatan sosiologis. Itulah pengertian sosiologi pendidikan yang dapat kita simpulkan dari berbagai teori dari para ahli yang tadi juga udah kita sampaikan. Latar belakang timbulnya sosiologi pendidikan itu pada abad ke-20, sosiologi mempunyai peranan penting di dalam pemikiran pendidikan. Sebagai akibatnya timbullah sosiologi pendidikan, di mana masyarakat mengalami perubahan sosial yang cepat. Kalau kita kaji flashback berdasarkan sejarah sosiologi pendidikan, bahwa sosiologi lahir dalam abad ke-19 di Eropa yang diperkenalkan pertama kali oleh Auguste Comte pada tahun 1839. Sehingga beliau dikatakan bapak sosiologi. Sosiologi pendidikan lahir pada awal abad ke-20 di Amerika. Pada saat
aktivitas atau pengukuhan organisasi yaitu American Sociological Association pada tahun 1883 yang mana dikukuhkan presiden organisasi tersebut yaitu Lester Frank Ward, sehingga beliau dijuluki sebagai Bapak Sosiologi Pendidikan. Jadi apabila ditanya oleh beberapa orang atau kita dapat mengetahui siapa Bapak Sosiologi, maka kita akan menjawabnya yaitu Auguste Comte atau Bapak Sosiologi secara umum, yaitu Auguste Comte. Sedangkan siapa yang dijuluki Bapak Sosiologi Pendidikan, maka kita bisa menjawabnya yaitu Lester Frank Ward. Jangan sampai nanti kalian ditanya siapa Bapak Sosiologi Pendidikan, kalian jawab dengan Pak Akmal Ramdan. Nah, itu akan salah besar. Karena Pak Akmal hanya memberikan atau menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan sosiologi pendidikan. Selanjutnya, ada beberapa istilah dalam sosiologi pendidikan. Yang pertama itu ada educational sociology. Pada tahun 1914, itu merupakan aplikasi prinsip-prinsip umum dan penemuan-penemuan sosiologi bagi pengadministrasian dan atau proses pendidikan. Pendekatan ini berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip sosiologi pada lembaga pendidikan sebagai suatu unit sosial tersendiri. Ada pula istilah dalam sosiologi pendidikan itu yaitu Sociology of Education pada tahun 1928. Merupakan suatu analisis terhadap proses sosiologis yang berlangsung dalam lembaga pendidikan. Tekanan dan wilayah telaahnya pada lembaga pendidikan itu sendiri. Ada juga yang mengistilahkan sosiologi pendidikan yaitu Social Foundation of Education. Merupakan suatu bidang telaahan yang lazimnya mencakup sejarah, filsafat, sosiologi pendidikan, dan pendidikan komparasi. Jelas bidang ini lebih luas daripada kedua istilah sebelumnya atau yang di atas. Dari ketiga istilah yang kita bahas tadi, yang lebih cocok istilah itu adalah Sociology of Education. Mengapa? Ada beberapa alasan bahwa sosiologi pendidikan istilahnya itu lebih cocok ke Sociology of Education dibandingkan dua istilah sebelumnya. Alasan yang pertama itu sosiologi pendidikan tidaklah mencakup semua sosiologi yang dianggap penting dan perlu dikenali oleh para calon guru. Kalau istilah yang dua lainnya tadi itu masih secara umum. Pembahasannya pun masih secara umum. Kajian tentang sosiologi pun masih secara umum. Dan
semua sosiologi dibahas. Berbeda dengan sosiologi of education, telah mengkhususkan pembahasannya khusus tentang sosiologi pendidikan. Yang kedua, alasannya itu sosiologi pendidikan bukanlah teknologi pendidikan. Alasan yang ketiga, bahwa sosiologi of education merupakan istilah yang lebih cocok. Alasannya yang ketiga itu, sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses-proses sosial dan pola-pola sosial yang berlangsung dalam sistem pendidikan. Mengapa? Karena asumsinya ialah pendidikan merupakan kombinasi tindakan-tindakan sosial dan sosiologi melakukan analisis terhadap interaksi manusia. Udah jelas bahwa sosiologi pengertiannya yang kita bahas sebelumnya artinya adalah masyarakat atau kemasyarakatan. Berarti ada interaksi antar manusia. Landasan sosiologi pendidikan, terkhusus di Indonesia, itu diantaranya yang pertama itu kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat. Itu sudah jelas kita ketahui dan bisa kita pahami bahwa budaya masyarakat di Indonesia diantaranya itu kekeluargaan dan gotong royong, adanya kebersamaan, dan apabila ada permasalahan atau ada rencana aktivitas di dalam masyarakat, diperlukan musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu. Landasan yang kedua, itu kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat. Ini juga merupakan salah satu budaya masyarakat di Indonesia, di mana kesejahteraan bersama itu merupakan tujuan hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, landasannya itu negara melindungi warga negaranya. Ini pun udah jelas di dalam Undang-Undang 1945 sudah dijelaskan bahwa negara itu melindungi warga negaranya. Yang keempat, landasannya itu selaras serasi seimbang antara hak dan kewajiban. Jadi ada keseimbangan, baik itu hak maupun kewajiban dari individu masyarakat di Indonesia. Itulah landasan sosiologi pendidikan di Indonesia. Dalam hal ini, apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham dengan beberapa penjelasan materi yang telah kita bahas tadi, kalian boleh bertanya melalui komentar di bawah ini.
kita akan membahasnya lebih dalam atau mengkajinya secara detail. Apabila ada yang belum paham dari materi-materi yang telah disampaikan. Mungkin itu saja yang dapat kita ulas pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.